Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wanus Channel. Di hari ini saya mau melakukan update perkembangan dari penyemprotan memberantas kutu wijen yang menyerang pada daun durian ya. 1 minggu yang lalu saya mulai melakukan penyemprotan pertama, dan ini adalah penyemprotan yang ketiga. Dan alhamdulillah, daun-daun yang belum terkena kutu wijen tidak ada serangan lagi dari hama kutu wijen. Namun daun yang sudah terlanjur diserang oleh kutu wijen, dia memang tidak bisa diselamatkan ya. Nanti hanya bisa jika ada trubus tunas baru lagi yang keluar dari batangnya, dan itu akan menggantikan daun yang sudah terserang seperti ini. Ini sudah tidak bisa diselamatkan ini. Nanti dia akan kering dengan sendirinya. Makanya tadi saya melakukan sedikit pruning daun, sekalian untuk ya menjaga agar tidak terlalu lembab ya, karena di sekitar situ tadi terlalu numpuk daunnya, saling bertumpuk. Jadi saya lakukan pemangkasan atau sedikit pruning. Selain itu juga saya memilah-milah daun yang sudah terlalu parah, saya pangkasi. Dan ada sedikit perbedaan dari campuran atau racikan pupuk atau racikan pembasmi hama saya. Hanya sedikit perbedaannya, yaitu di bagian insektisida. Di bagian insektisidanya kali ini saya menggunakan Abasel. Yang waktu lalu saya menggunakan balistik ya, dari mereknya DGW. Kali ini saya menggunakan Abasel untuk insektisidanya. Namun untuk jamurnya saya tetap mengkombinasikan Amistartop dengan Antrakol, dan juga penambahan sedikit dari Gandasil D untuk pupuk daun. Dan saya tambahkan juga, saya menggunakan pupuk organik di bagian pengocorannya. Saya ini menggunakan pupuk air lindi ya, air lindi dari sampah organik yang sudah saya buat di rumah. Jadi pengaplikasiannya 1 ember ini sekitar 20 liter, saya berikan air lindi sekitar 1 liter. Nah, ini untuk 1 jerigen ini cukuplah untuk 2 pohon durian OC dan untuk durian bawor ini. Terpantau di sini sudah tidak ada serangan lagi di daun-daun yang lain. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, daun yang kemarin terserang memang masih ada, memang ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya. Tapi daun yang lain aman, tidak diserang. Oke, saya akan lanjutkan ke penyemprotan ke pohon durian ini ya, OC. Karena durian OC ini juga meskipun belum ada tanda-tanda penyerangan hama, ya lebih baik mencegah daripada mengobati sebenarnya sih. Saya akan melakukan penyemprotan dulu dan penyiraman pengocoran dari pupuk organik air lindi. Nanti kita akan ke sana, pohon durian montong. Nampaknya di sana ada kabar gembira dari durian montong. Saya akan melakukan penyemprotan terlebih dahulu. Oke, tadi setelah saya melakukan penyemprotan dan pengocoran ke dua durian itu, bawor dan OC, sekarang ini adalah kabar gembiranya bagi para pecinta durian. Tara, daun bunga durian mulai bermunculan ya, pertanda bahwa musim durian akan segera tiba. Alhamdulillah, nih montong saya sudah mulai dompolannya lumayan banyak sekali nih, tapi ya masih berupa dompolan bunga ya, belum mekar pula. Tuh di sana juga tuh, banyak bener.
Ini di pangkal batang juga mulai bermunculan. Kabar gembira bagi para pecinta durian karena sebentar lagi musim durian akan tiba. Khususnya saya, pohon durian saya mulai berbunga. Itu dia bunganya. Wow. Di tahun lalu saya perhatikan bulan Agustus awal itu bunga mulai keluar, tapi di tahun ini di awal September baru bunga mulai bermunculan. Seperti ini juga. Jadi saya rasa dia telat 1 bulan ya. Untungnya tidak telat 3 bulan. Banyak sekali. Karena durian ini juga sudah cukup tua ya usianya, lebih dari 5 tahun yang jelas. Saya kurang tahu pastinya berapa umurnya karena saya lupa. Ini ya klaster dari bunganya di pangkal-pangkal batang mulai bermunculan ya. Ini luar biasa banyak tahun ini, sampai sana, sampai ujung sana. Bahkan di klaster yang tahun lalu di sini tidak ada, ini mulai munculan nih. Wow. Nah juga ini juga. Wow. Wow, bunga semua itu guys. Wah, ini bahaya nih. Ini penggerek batang ini. Ini tunas-tunas seperti ini dibuang saja ketika ada pembuahan. Ini penggerek batang, ini bahaya ini. Ini perlu dieksekusi. Nanti saya akan atasi. Disumpel, disumbat lubangnya dengan kapas yang diberi regen. Kalau dia berlubang, tapi kalau tidak berlubang ya mungkin dia hanya makan di kulit permukaan saja ya. Semoga tidak sampai masuk ke dalam batang. Ini penggerek batang sebenarnya ini. Agak mengkhawatirkan, momok bagi para petani durian. Setelah beberapa bulan lalu, sekitar 2 atau 3 bulan lalu saya melakukan pemangkasan ya, pruning di hampir setiap ujung. Ini saya buang dulu nih daunnya. Nanti bisa mengganggu proses penyerbukan. Sebentar saya ambil posisi yang enak, agak susah ini. Posisi di atas pohon agak menakutkan. Oke. Itu dia dimakan penggerek batang. Sayang sekali. Tapi ya mudah-mudahan bisa bertahan. Nanti akan saya atasi dengan pemberian insektisida. Oke, lanjut nanti. Dulu setelah beberapa bulan saya melakukan pemangkasan ya di sini. Kemudian di sini tuh ujungnya saya pangkas. Di atas sana juga ujungnya saya pangkas. Itu juga saya pangkas. Sebelah sana juga saya pangkas. Ujung sana juga saya pangkas itu. Banyak sekali ujung dari cabang pohon durian ini yang saya pangkas karena saya melakukan treatment seperti itu berharap dengan saya potes pucuk atau ujung dari cabang durian saya pangkas, sebagian berharap nutrisinya akan mengumpul di dalam batang, dan ketika nanti setelah musim seperti ini, musim keluarnya durian, dia akan mengeluarkan bunganya. Dan ternyata benar,
Keluarnya bunga tahun ini tidak seperti tahun lalu, karena hampir di setiap cabang ya. Di sini juga tuh terlihat banyak sekali. Tuh pada sudah kayak brewok aja di situ tuh. Itu juga di bawah sini juga ya. Karena waktu itu hanya saja saya memvideokannya sekedar pruning batang saja. Pruning batang maksudnya pruning dari ujung batang. Saya melakukan pemangkasan dari ujung batang, lalu saya melakukan pemupukan juga. Saat itu saya melakukan pemupukan dengan menggunakan organik, memberikan kapur dolomit, kemudian juga memberikan kompos hampir 80% organik. Dan akhirnya sekarang keluar dari hasil jerih payah atau usaha yang selama ini saya lakukan. Namun ini belum final, karena ya seperti itulah pohon durian. Ketika berbunga dia banyak banget, bunganya tuh lebat sekali. Namun ketika berbuah dia pasti akan menggugurkan bunganya, bahkan hampir 70%, bahkan lebih ya kadang. Yang jadi mungkin hanya sekian. Namun meskipun begitu, kita tetap bersyukur karena semakin banyak bunganya, semakin banyak buahnya, semakin kita bisa memilah-milih. Nanti kita akan seleksi. Ketika buahnya terlalu banyak ya kita kurangi agar tidak terlalu over ya, agar bisa seimbang dengan rasa nantinya. Karena kualitas rasa juga sangat diperlukan. Tidak hanya kuantitas saja. Kalau buahnya banyak tapi rasanya nggak enak, buat apa? Nggak bisa dimakan ya nggak. Ketika di sini sudah mulai ada bunga seperti ini, sedangkan di pangkal batang ada daun, dibuang saja daunnya, karena itu bisa mencuri dari nutrisi yang seharusnya dialirkan ke pembesaran bunga atau penyerbukan bunga, malah dicuri oleh daun yang ada di sebelumnya ya. Seperti ini juga agak jauh sih dari jangkauan, jadi nanti akan saya ambil, saya pangkas, saya off-kan dulu kameranya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Ini saya mau turun dulu nih, agak repot nih di atas ketinggian pegang kamera, ngiri-ngiri sedap. Oke, tadi sekilas review dari pohon durian montong yang sudah mulai berbunga ya. Semoga banyak dari bunga itu bisa menjadi buah durian utuh. Kedepannya saya akan tunggu 3 hingga 4 bulan ya kalau pohon. Kalau durian montong itu memang masa pematangan buahnya tuh agak lama, dimulai dari timbulnya bunga sampai buah itu kadang 4 hingga 5 bulan. Jadi butuh waktu memang, karena ukurannya sendiri memang terlalu besar ya dibanding dengan durian-durian lokal atau durian-durian jenis durian lainnya. Dan ini semoga saja juga durian duri hitam ini lekas besar dan bisa cepat berbuah. Ini juga si bawor yang sedang sakit daunnya, terkena hama, tapi sudah kita lakukan penanggulangan bencana. Kok bencana, penanggulangan hama. Yang lain alhamdulillah tidak terkena, tidak menular ya, maksudnya tidak terserang hama kutu trip juga. Meskipun ada beberapa yang sudah terlanjur ya sudahlah, karena memang seperti itu kan, sudah terlanjur ya sudah. Nanti terubus tunas baru akan digantikan dengan tunas yang baru, atau kalau mau juga nanti ini dipotong juga bisa lah. Tangkai yang sudah terlalu parah dipotong, nanti akan keluar tunas baru dan dipelihara tunas baru itu sebagai batang baru. Dan ini di sini saya melihat ada pepaya saya yang sudah matang. Ini adalah pepaya yang waktu itu pernah saya lakukan proses pemendekan ya, maksudnya saya buat kerdil, saya tebang lalu saya ikat dengan rafia, dengan plastik, kemudian saya tubuhkan satu tunasnya dan jadilah pepaya pendek.
nampaknya sudah siap dipanen. Saya akan langsung panen saja di hari Minggu ini ya, sambil merawat kebun kita panen pepaya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.